Perkenalkan, nama saya Zuina Singgiredenggo, NIM 2022-0310444141, Program Studi Ilmu Pemerintahan Reguler Angkatan 2022, Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang kenapa pemerintahan dikatakan sebagai sistem. Pemerintahan dikatakan sebagai sistem, yaitu pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian, sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya. Menurut Jimmy Asikie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan menurut Sumerti, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan yudikatif dan eksekutif. Ismail Sunyi mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan ke dalam dua sistem, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer. Adapun juga sistem campuran dan kuasa, yaitu yang disebut dengan sistem referendum. Susunan pemerintahan pusat, yaitu yang pertama ada MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, dan Presiden atau Wakil Presiden. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit jenis sistem pemerintahan. Jenis sistem pemerintahan itu adalah hakikat pemerintahan, bahwa sistem pemerintahan sebelumnya lebih berfokus pada seberapa besar peran, kedudukan, dan kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif serta rakyat. Jenis pemerintahan yang pertama yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlementer memiliki peran penting di dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlementer memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri. Demikian juga parlementer dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya dalam sistem parlementer. Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan negara dipegang oleh presiden, raja, ratu, sebutan lainnya, atau jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand merupakan negara yang menggunakan sistem parlementer dalam bentuk kerajaan. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensial dinilai oleh Jimmy Asikie dalam kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu bahwa sistem presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya yaitu cenderung pada menetapkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran atau kuarsi. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan di mana di dalam terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer tercampur, dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama dianut dalam sistem pemerintahan campuran berupa mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem yang mengandung kelebihan dan sistem pemerintahan parliamentary dan presidensial. Dalam sistem ini juga, presiden sebagai kepala negara dan juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet dan bertanggung jawab karena parlementer. Bila presiden tidak dapat sekedar lambang dalam pemerintahan, akan tetapi presiden tidak dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden membubarkan parlemen. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan referendum.
Sistem pemerintahan referendum adalah variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Di negara Swiss, tugas pembuatan undang-undang berada di dalam pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum, terdiri dari referendum obligator, referendum fakultatif, dan referendum konsultatif. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai pemerintahan dikatakan sebagai sistem. Sekian, terima kasih.